Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas IHSG yang merah lagi ya hari ini ya teman-teman. Wah, ini benar-benar hantaman yang luar biasa nih IHSG, dan mungkin nanti kita coba lihat beberapa saham yang berpotensi ya, yang masih berpotensi dan masih bertahan, kira-kira saham apa saja. Dan juga nanti kita lihat ya saham-saham yang terkoreksi cukup dalam itu masih ada peluang apa enggak, apa tunggu beberapa hari ke depan ya. Nah, yang jelas IHSG sekarang mungkin udah level terendah ya teman-teman ya, kalau kita lihat di beberapa ini ya. Coba ya, ini terendah tadi di jam sekitar 11.42 ya, terendah IHSG. Dan saham BRI lagi ya, nih terkoreksi sampai 5% ya, hampir 5%. Walaupun ini sebenarnya sudah mantul ya, terendah di 3.610. Tajam banget nih teman-teman BRI. Nah, ini apakah ancaman atau peluang? Kalau teman-teman hold ya saham-saham seperti ini, risikonya apa? Terus peluangnya bagaimana? Nanti kita kemudian BNI mana? BNI kecil, Bank Mandiri yang koreksi cukup besar. Bank Mandiri udah tembus di bawah 4.750 ya. Ini udah di level 4.600 ya Bank Mandiri. Ini balik lagi ke bulan apa ini ya? Wih. Ini di sini teman-teman. Balik lagi ke level ini ya, 4.600-an tuh di Januari 2023 ya. Udah 2 tahun yang lalu ya. Wah, ini cukup berat juga nih saham sektor perbankan ya. Jadi sepertinya asing masih jualan terus nih teman-teman ya, asing ya. Ini mungkin perang dagang yang berlanjut dengan perang bursa ya. Jadi sentimen-sentimen negatif global itu mempengaruhi IHSG dan juga sentimen negatif dalam negeri ya. Jadi ada danantara, ada kepercayaan publik yang menurun, dan iklim investasi yang mungkin kurang bagus ya di Indonesia ya, sehingga asing itu cabut ya. Mereka lebih memilih mengamankan dulu dananya, dan mungkin nanti kalau IHSG sudah di harga terendah ya, mereka juga masuk lagi ya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman hold ya saham-saham yang bagus, itu nggak usah khawatir ya, nggak usah cut loss, karena cut loss itu rugi ya. Kalau teman-teman nggak cut loss itu potensial rugi, tetapi belum rugi ya. Tapi kalau teman-teman cut loss ya berarti teman-teman udah rugi. Nah, lebih baik teman-teman ini aja lah, fokus di portofolio aja. Jumlah lotnya ya, jumlah lotnya naik apa turun ya. Apalagi ini kan sebentar lagi bagi dividen ya saham-saham sektor perbankan ya. Kalau sementara saham komoditas masih kuat ya, ini PTBA, BSSR masih kuat, ITMG masih. Hexa ya yang dihantam nih, Hexa juga sudah turun lagi di 4.200. GEM juga turun, ADI udah mulai menguat, UNTR juga mulai menguat. Adaro nih bagus nih teman-teman kalau mau masuk ya, ini udah di harga terendah ini Adaro. TMG. Nah, ini kita lihat ya BCA. BCA, wih, ini bagus nih teman-teman. BCA ini udah 8.500 ya. Ini BCA nih. Kapan lagi teman-teman dapat harga ini ya BCA nih? BCA ini patah nih ya. Nah, patah nih di sini ya. Biasanya nih level kuatnya di sekitar 9.400-an ya. Sekarang udah 8.500. Ini hampir sama dengan harga Januari 2023 juga. Mirip Bank Mandiri tadi. Nah, ini ada apa ini ya teman-teman? Ini patah seperti tahun 2020 nih. BCA nih kondisinya 4.300. Nah,
Saat krisis atau saat crash adalah saat yang tepat untuk kita memulai masuk ya. Tetapi hati-hati ya, jangan sampai menangkap pisau yang jatuh ya teman-teman. Jadi harus tunggu momentum teman-teman ya. Nanti kalau ada perlawanan yang cukup bagus ini baru kita masuk ya. Kita coba ini beberapa beritanya. Pelemahan sharing asing khawatir penerapan tarif AS nih. Penerapan tarif perang dagang masih mempengaruhi. IHSG babak belur. Sektor finansial kena hantam ya. Hampir seluruh sektor bernasib naas hari ini ya. Tekanan jual ini diseringkan aksi jual asing. Jadi memang asing itu jualan terus ya. Morgan Stanley resmi menurunkan peringkat saham Indonesia dalam indeks MSCI dari equal weight menjadi underweight. Didasarkan pada prospek pertumbuhan ekonomi domestik. Nah, ini dari domestik ya teman-teman. Pertumbuhan ekonomi itu kayaknya ya diprediksi nggak akan bagus nih Indonesia ini teman-teman. 2025 ini ya. Karena banyak efisiensi, kemudian banyak pengangguran, banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar. Jadi secara ekonomi cukup berat nih dari sisi domestik. Kemudian sektor cyclical termasuk batu bara, minyak gas dan lain-lain juga harganya turun sehingga profitnya juga akan turun. Sementara di Cina mulai pulih ya berkat beberapa macam ini ya. Perbaikan operasional, neraca keuangan juga bagus. Justru Indonesia menghadapi pelambatan ekonomi yang berdampak negatif ya. Kemudian dari sektor perbankan ini data BI mencatat bahwa dana pihak ketiga perorangan turun 2,6%. Nah ini bahaya nih teman-teman. Berarti ini banyak individu yang sudah makan tabungan ini teman-teman ya. Likuiditasnya sudah turun di bank ya. Dan ini mungkin indikator dari berbagai macam pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan melambat. Nah, di saat seperti itu teman-teman harus benar jeli ya dalam melihat peluang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman hold suatu saham paling tidak untuk jangka 2 tahunan lah ya, jangan 1 tahun. Itu masih lumayan ya. Saham-saham yang dividennya cukup besar dan potensi kedepannya juga masih bagus, itu saatnya kita untuk masuk ya. BCA itu harga tertinggi di 11.000 kalau nggak salah ya. 10.300 ya, 10.300, tapi ini di transaksi harian sempat ya ini hampir 10.500 atau 11.000 bahkan ya. Cuma di penutupan di 10.325. Nah, ini dia balik lagi ke harga sini 2 Januari 2023 ya. Ya mudah-mudahan nggak turun lagi teman-teman. Kalau turun lagi dia ke sini ya 7.250. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi, tetapi kita bisa memilih teman-teman. Bisa memilih untuk mulai menambah jumlah lot kita ya. Karena saat krisis itu kan ketika pas semua takut, nanti pasti ada yang menampung tuh sahamnya di harga bawah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau BCA nanti balik ke 10.000 udah cuannya lumayan lebar ya. Termasuk BRI ya. BRI itu kan memang kena hantam ya sekarang ini ya. Wah, ini parah nih BRI ini. Dia kalau lanjut turun dia ke 3.600. 3.600. Nah, ini kalau lanjut lagi bahkan sampai di bawah 3.000 teman-teman. Ini 2.965 ya. BR ini kalau tembus 3.000. Tapi kalau masih di atas 3.000 ya dia bisa mantul ya. Seperti kemarin ya 3.800 support kuat BRI ternyata jebol ya. Support kuatnya BRI 3.800 jebol. Nah, padahal ini bentar lagi bagi dividen ya. Dividennya itu nggak main-main nih, 8% ya teman-teman.
bagus nih sebenarnya ya, cuman karena kena sentimen asing ya. Ini Maret loh ya, pertengahan Maret dia udah bagi dividen. Ini sudah Februari, tinggal 15 hari lagi. Nah, kalau nanti berita dividen muncul ya, ini udah naik nih sahamnya. Ya mudah-mudahan dividennya bagus ya, tapi kalau dividennya nggak bagus bisa longsor lagi nih ya. Nah, saya berharap teman-teman nggak pegang saham gorengan ya. Kalau pegang saham gorengan, aduh, ngeri ya. Ini Akra deh, ini Akra positif. AAD juga sudah mulai positif, ITMG mulai. Ini Akra coba kita lihat. Wih, Akra udah melampaui terendahnya nih teman-teman. Di 1100 di 2 Januari kemarin. Nah, sekarang udah mulai mantul Akra. Ya begitu ya, memang suatu saham itu siklusnya seperti ini. Saat dia sudah melewati fase terendah, dia akan mantul ya. Nah, kalau teman-teman hold saham-saham seperti ini ya, misalnya kayak BRI mungkin minus ya, 1 tahun minus, wih besar ya, 40% ya BRI. Minus 40%, nah nanti kalau dia balik lagi ke 5.000 aja udah plus ya. Nah, nanti dapat dividen 7%, lumayan ya, atau 8% lah, lumayan. Kalau 5 tahun coba, 5 tahun ya nggak terlalu besar ya teman-teman. Ini kalau 5 tahun teman-teman hold 5 tahun ya saham BRI, ini sudah cuan teman-teman. Karena apa? Ya selama 5 tahun kita dapat dividen 5 kali 7 udah 35% ya. Jadi udah cuan ya. Apalagi kalau BCA nih 5 tahun nih. BCA 5 tahun cuannya 31%. Lebih besar ya daripada BRI. Tambah dividen sekitar 2%-an. Tambah 10% jadi 40%. Nah, ini makanya ini BCA itu wonderful company itu seperti ini teman-teman. Walaupun dia dividennya nggak terlalu besar ya. Nah, kalau saya pilih saham-saham yang dividennya cukup besar. Kalau teman-teman boleh pilih perbankan ya pilih BCA gini. BCA ini saham-saham wonderful company ya, saat dia terkoreksi dalam ya udah masuk aja ya. Nggak usah mikir yang lain-lain ya. Jadi ini kesimpulannya masih tertekan teman-teman, apalagi besok itu masih akhir pekan ya. Jadi kemungkinan kalau teman-teman mau nambah jumlah lot ya saat sekarang lah jumlah lotnya ditambah. Dari misalnya 100 lot jadi 110 lot, 120 lot. Tapi kalau dananya sudah nggak ada ya udah biarin aja, nggak usah cut loss. Karena kalau cut loss berarti habis ya kita rugi. Nanti mindset cut loss itu akan terus bikin kita makin lama portofolio makin habis. Tapi kalau kita nggak pernah cut loss, misalnya kita pegang saham BRI minus 20%, jumlahnya 100 lot, ya kita tetap 100 lot. Justru kalau kita nambah lagi 1 lot pun jadi 101 lot, itu kita sudah untung. Kita udah nambah 1 lot, apalagi kalau 10 lot, 20 lot, 30 lot, ya berarti portofolio kita makin tumbuh. Nanti kalau misalnya naik, secara kinerjanya juga naik, bagus ya, kita sendiri yang akan mendapatkan profitnya ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan kemudian fokus untuk nambah jumlah lot ya, apalagi kalau dividennya cukup jumbo ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup silahkan ya klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, biayanya murah ya. Nanti setelah subscribe baru muncul tombol gabung ya. Biayanya untuk traktir kopi aja lah ya. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.